kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik aja ya selama pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Diana Fauzia. Kalian bisa panggil saya Dea atau Manda. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Perjalanan Pariwisata. Nah, kali ini saya akan ngajak teman-teman sekalian untuk lebih dekat mengenal wisata bahari Taman Nasional Wakatobi. Ikutin terus ya Nasional Wakatobi ini terletak di Kabupaten Wakatobi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalian tahu nggak sih teman-teman, kata Wakatobi itu berasal dari 4 akronim nama pulau yang ada di Sulawesi Tenggara loh. Apa aja sih? W untuk Pulau Wangi-Wangi, K untuk Pulau Kaledupa, To untuk Pulau Tobiah, dan B untuk Pulau Binako. Nah, pemerintah telah menetapkan Taman Nasional ini sejak tahun 1986 sebagai Taman Nasional. Nah, di dalam lautnya yang jernih dan juga bebas polusi, terdapat 25 gugusan batu karang loh teman-teman di Wakatobi. Terdapat 112 jenis karang dari 13 famili. Di antaranya Acropsa Formosa, Ahaithitus, dan Pavora cactus teman-teman. Dan bagi para penyelam, Pulau Wakatobi atau Lautan Wakatobi ini ialah surga bawah laut. Kali ini saya akan membahas 7 unsur kebudayaan yang ada di Pulau Wakatobi. Nah, yang pertama ada agama dan filsafat. Terdapat 112 masjid dan 22 musola yang ada di Pulau Wakatobi. Tidak ada pura, gereja, atau wihara. Dan ini berarti seluruh masyarakat Wakatobi atau sebagian besar masyarakat Wakatobi itu memeluk agama Islam, teman-teman. Nah, yang kedua ada sistem sosial. Dengan banyaknya pulau yang ada di Wakatobi ini, sistem sosial masyarakatnya tidak terpecah, malahan justru menjadi alat pemersatu dalam membangun Wakatobi dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, teman-teman. Terdapat beberapa suku yang mendiami Wakatobi, tapi presentasinya sebagian besar suku atau Wakatobi 91,33% dan suku Bajo 7,92%. Sisanya itu seperti suku Buton, Makassar, Bajo, Jawa, dan Bali. Sistem mata pencarian di Pulau Wakatobi ini sebagian besar adalah nelayan. Nah, uniknya suku Bajo ini terkenal dengan lamanya mereka bisa menyelam di dalam laut. Biasanya orang menyelam itu tanpa menggunakan oksigen itu paling lama 3 menit lalu naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Tapi suku Bajo ini mampu sampai dengan 13 menit lamanya loh teman-teman, hanya mengandalkan kacamata saja. Kebayang gak sih? Nah, yang ketiga, seni rupa dan desain. Daya tarik wisata Wakatobi itu bukan hanya melulu tentang baharinya aja teman-teman, tapi juga eksotisme wisata budayanya yang didukung oleh keunikan kehidupan etnik lokalnya teman-teman. Seperti banyak permintaan para wisatawan ingin melihat langsung kesehariannya suku Bajo yang terkenal dengan profil orang laut yang dulu hidupnya itu berpindah-pindah. Nah, sementara di Pulau Tomia terkenal dengan seni krianya. Masyarakatnya membuat benda-benda yang bermanfaat seperti wadah dari anyaman bambu, teman-teman. Lalu Pulau Binoko yang masyarakatnya ini terkenal dengan keterampilannya dalam menempah besi menjadi sebuah parang-parang yang tajam dan dapat digunakan dengan baik. Untuk desainnya, Wakatobi memiliki kain tenun khas suku Buton, teman-teman, yang berasal dari Pulau Wakatobi itu sendiri, yang dihasilkan berupa sarung dengan motif unik khas suku Buton, teman-teman. Nah, cara pembuatannya ini juga unik banget. Dia menggunakan teknik ikat double atau ikat 2 kali untuk menghasilkan motif yang istimewa. Yang keempat, arsitekturnya, yaitu rumah adat Buton.
rumah adat ini memiliki ciri khas yaitu berupa seluruh bangunannya terbuat dari kayu dan juga dia tidak menggunakan paku atau tali pengikat atau pengait untuk membuatnya, tetapi melainkan menggunakan pasak atau kayu-kayu yang dibuat seperti paku. Nah, uniknya rumah 4 lantai ini makin ke atas ruangannya makin sempit, namun di lantai terakhir atau lantai keempat itu agak sedikit melebar. Dan juga tiang-tiang yang ada di samping rumah adat ini dapat menunjukkan status sosial masyarakat itu. Seperti 4 tiang di samping rumah itu menandakan bahwa dia adalah rakyat biasa. Lalu 6 tiang itu menandakan ia adalah anggota-anggota dari kerajaan Buton itu sendiri atau pegawai-pegawai sultan. Lalu untuk 8 tiang yang ada di samping itu menandakan ia adalah seorang sultan. Ada banyaknya batu karang, masyarakat memanfaatkan ini untuk membuat bangunan atau struktur lain di Wakatobi. Yang kelima ada seni pertunjukan dan juga seni media. Nah, di seni pertunjukan ini teman-teman, Wakatobi memiliki event tersendiri. Keren nggak? Tiap tahunnya Wakatobi memiliki event yang diberi nama Wakatobi Wave. Nah, di Wakatobi Wave ini berbagai macam karnaval budaya diselenggarakan dan juga ritual-ritual yang unik yang ada di Wakatobi dipertontonkan, seperti ritual konsodaa, di mana ritual konsodaa ini adalah di mana anak perempuan yang ingin beranjak dewasa didandani secantik mungkin dan juga diberi baju cerah dan tidak lupa dengan aksesoris untuk nantinya mereka diarak sekeliling jalan dengan tandu kayu. Nah, ini menandakan dengan simbol kedewasaan yang nantinya anak perempuan itu jalani, teman-teman. Unik nggak sih? Nah, selanjutnya seni media. Dengan media tari, salah satunya adalah tari lariyangi, di mana tarian ini unik karena letak gerak dan syair lagu yang dinyanyikan ini bermakna sangat dalam, teman-teman. Nah, untuk gerakannya itu dimaknakan dengan gemulai dan lemah lembut. Nah, juga dalam tarian ini dulu ini adalah tari persembahan untuk sultan yang ada di Buton. Nah, untuk riasan wajah yang dipakai oleh para penari ini itu menandakan pertahanan dalam peperangan. Juga penari ini terdiri dari 12 perempuan, seorang laki-laki dan 3 pengiring musik, teman-teman. Pas sedang menari, para penari ini juga menyanyikan lagu yang bahasanya itu merupakan bahasa Kaludupa kuno, teman-teman. Unik ya. Yang keenam ada bahasa dan aksara. Nah, ini unik nih, teman-teman. Dimana di sebagian kabupaten di Wakatobi seperti Buton dan juga Binalko ini bahasanya adalah bahasa Cia-Cia, termasuk dalam rumpun Muna Buton dan Austronesia Barat, teman-teman. Nah, sebelumnya ini bahasa Cia-Cia ini menggunakan aksara Jawi atau Arab Pegon, akan tetapi pada tahun 2008 diubah menjadi aksara Hangul Korea berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemerintah Bau-Bau dengan pemerintah Korea itu sendiri, teman-teman, dengan pihak Korea. Nah, aksaranya ini menggunakan bahasa Hangul Cia-Cia yang disebut sebagai aksara kontemporer. Unik ya, teman-teman, kita bisa belajar Korea di Wakatobi. Nah, yang terakhir ada teknologi. Wakatobi memiliki yang namanya teknologi yang cukup maju loh, teman-teman, seperti Wakatobi Eyes atau merupakan singkatan dari Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi Automatic Identification System loh, teman-teman. Ini adalah suatu karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Nah, ini itu dibuat khusus untuk sesuai karakteristik nelayan-nelayan kecil yang ada di Indonesia, teman-teman. Maka bentuk, ukuran, dan energi yang digunakan ini dibuat sesederhana mungkin agar para nelayan-nelayan tradisional dapat menggunakannya, teman-teman. Nah, adanya Wakatobi Eyes ini untuk mengatasi permasalahan seperti informasi mengenai meteorologi di area target penangkapan ikan bagi para nelayan. Yang kedua, sebagai data dalam proses pencarian saat para nelayan mengalami musibah di laut, teman-teman. Lalu yang ketiga, sebagai moda komunikasi. Ketika mereka mengalami musibah, maka mereka bisa menggunakan alat ini untuk berkomunikasi secara cepat agar mendapatkan pertolongan yang lebih cepat. Nah, itu dia, teman-teman. Itu dia 7 unsur budaya yang ada di
Wakatobi. Itu sebagian kecilnya aja teman-teman. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Wakatobi, saya saranin untuk datang langsung ke Wakatobi. Pastinya habis selesai pandemi corona ini ya teman-teman. Nah, terima kasih udah menonton dan terima kasih atas dukungannya. Saya Diana Fauzia, pamit undur diri.